kita akan mendengar firman Tuhan. Kita buka Injil Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, Bapak Ibu, judul yang saya berikan, bangkitlah generasi penyembah Tuhan. Nanti di akhir saya akan kasih kesaksian apa yang Tuhan sampaikan bagi saya lewat topik ini. Tapi saya mau memberikan ada beberapa kesaksian dari jemaat Hari Hidup Ambon yang mengalami hadiah-hadiah dari Tuhan. Ini akan disampaikan buat kita semua supaya memotivasi kita untuk melihat musim apapun kita hidup, entahkah basah, entahkah kekeringan, tapi di sana kalau Tuhan ada, berkat ada di situ. Kalau Tuhan ada, mujizat ada di situ. Kalau Tuhan ada, maka hadiah-hadiah kejutan ada di situ. Jadi Tuhan mau memberkati kita di mana saja kita ada. Bukan masalah tempat basah dan tempat kering, tapi di mana hati Anda tertuju buat Tuhan, hati Anda mengasihi Tuhan, disitulah berkat kejar. Sekalipun tempat itu atau tempat yang kau bekerja atau bisnis Anda mengalami masalah, tapi ketika Anda mengasihi Tuhan, berkat itu Tuhan perintahkan. Nah, ini adalah kesaksian-kesaksian dari beberapa jemaat Tuhan. Ada banyak ya, ada 3 saja yang hari ini disampaikan. Jadi mari kita melihatnya, kita menyaksikan, dan kemuliaan itu hanya buat Tuhan Yesus. Silakan. Shalom. Pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021, Ibu Gembala berkhotbah dengan judul Kuatkanlah hati, janganlah takut. Di dalam khotbahnya pada poin ganjaran hadiah dari Allah, beliau mengucapkan nubuatan tentang hadiah-hadiah mulai dari bentuk uang sampai dengan kesehatan dan kesembuhan. Dan saya terima hadiah-hadiah itu dengan iman. Pada hari Jumat 20 Agustus, Tuhan taruh di hati saya untuk membuka usaha kuliner kecil-kecilan. Dan saya melangkah maju dengan bermodalkan iman. Puji Tuhan, hari Minggunya saya menerima hadiah dari Tuhan sebagai modal untuk saya memulai usaha. Hadiahnya dalam bentuk 1 buah Magicom baru dan sejumlah uang. Wow, Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Jadi karena anugerah Tuhan, saya sudah menjalankan usaha saya sejak seminggu kemarin. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi Tuhan Allah yang layak menerimanya. Saya menerima hadiah ini secara nyata. Bagi ibu, bapak, saudara, sekalipun hanya beribadah secara online, tapi kalau Anda menghormati Allah dalam kekudusannya, bahkan menerima setiap perkataan gembala, hamba Tuhan yang diurapi, maka Anda akan mengalaminya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Ibu Gembala dan para hamba Tuhan GKRI Air Hidup Ambon. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saya dipercayakan Tuhan untuk bekerja di sebuah sekolah swasta sebagai guru kontrak sudah 3 tahun lebih. Dalam situasi pandemik seperti ini, banyak terjadi pengurangan karyawan di sana-sini. Tapi kalau saya masih bisa bekerja, itu karena kasih karunia Tuhan saja. Pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021, Ibu Gembala berkhotbah tentang judul Kuatkanlah hati, janganlah takut. Di dalam khotbahnya pada poin ganjaran hadiah dari Allah, beliau berkata, "Lihat, Allahmu akan datang. Allah memberikan hadiah untukmu." Dan masih banyak lagi ucapan berkat dan nubuatan yang beliau ucapkan. Dan saya terima hadiah-hadiah itu dengan iman, entah seperti apa bentuk hadiah itu nanti. Tepat di hari Selasa 24 Agustus, saya dipanggil oleh kepala sekolah sehubungan dengan kontrak kerja. Di situ beliau katakan, "Miss Vita, saya panggil Anda bukan untuk menandatangani surat perpanjangan kontrak, tapi untuk menandatangani SK pegawai tetap di sekolah ini." Wow, Tuhan Yesus sangat dahsyat. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi Tuhan Allah yang layak menerimanya. Saya menerima hadiah ini secara nyata dalam bentuk promosi. Bapak, Ibu, Saudara, sekalipun hanya beribadah secara online, tapi kalau Anda serius beribadah dan menerima setiap perkataan seorang hamba Tuhan yang diurapi, maka Anda akan mengalaminya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Mama Gembala, dan semua hamba Tuhan GKRI Air Hidup Ambon. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Dulu saya bekerja sebagai tukang ojek dan tukang parkir selama 3 tahun. Tanggal 5 Oktober 2018, almarhum Bapak Gembala, Pastor
Insinyur John Subeda katakan kepada saya, Felix, kalau saya bertobat sungguh-sungguh, saya tidak akan lihat berkat besar. Akhirnya saya memutuskan untuk bertobat sungguh-sungguh. Puji Tuhan, 2 minggu kemudian ada orang yang mencari saya untuk memberikan saya pekerjaan sebagai supir mobil dinas Deperindak Kota Ambon. Seiring waktu diberikan tanggung jawab baru, yaitu sebagai penagih retribusi. Jadi siang hari sebagai supir, malam hari sebagai penagih retribusi. Jadi sampai dengan bulan ini sudah 4 tahun saya bekerja di Dinas Deperindak Kota Ambon sebagai pegawai honor. Saya hanya digaji per 2 bulan. Tetapi Tuhan Yesus selalu mencukupkan semua kebutuhan saya, istri saya, dan ketiga anak saya. Singkat cerita, pada tanggal 8 Agustus kemarin, Ibu Gembala berkhotbah tentang kuatkan hati, janganlah takut. Di dalam khotbahnya pada poin ganjaran hadiah dari Allah. Ketika Ibu Gembala berdoa melepaskan berkat dan nubuatan tentang hadiah promosi, saya aminkan dan menerima hadiah itu dengan iman, sekalipun saya belum melihatnya. Pada tanggal 16 Agustus, saya dipanggil di bagian BKD Dinas Perindak. Dalam hati saya, ada apa? Jangan-jangan saya di PHK. Tetapi puji Tuhan, ternyata saya disuruh untuk menandatangani SK pegawai tetap Dinas Deperindak Kota Ambon. Haleluya! Segala kemuliaan dan pujian hanya bagi Tuhan Allah yang layak menerimanya. Saya menerima hadiah ini secara nyata dalam bentuk promosi. Dan ini adalah hadiah terindah dari Tuhan untuk ulang tahun saya pada tanggal 21 Agustus kemarin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya dan keluarga setiap hari Minggu mengikuti ibadah online. Karena kami punya anak-anak masih kecil. Namun sekalipun hanya secara online, tetapi kami selalu percaya dan menerima dengan iman, doa, dan ucapan berkat dari Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadiah besar ini. Terima kasih Mama Gembala. Terima kasih para hamba Tuhan GKRI Air Hidup yang selalu mendoakan kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Lama menangis dan mempersalahkan Tuhan atas situasi yang terjadi. Sebab apapun situasi yang kita alami, Tuhan ada di situ buat kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Jadi sekali lagi, topik saya atau judul bangkitlah generasi penyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mencari generasi penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Generasi penyembah yang kesukaannya adalah pujian, penyembahan, firman Tuhan dan doa. Nah, seorang penyembah yang benar, dia punya gaya hidup. Gaya hidupnya apa? Dia punya hubungan yang erat atau intim dengan Tuhan. Kemudian dia memiliki sikap hamba atau rendah hati. Saudara tahu ciri rendah hati itu adalah taat. Jadi kalau Anda taat itu Anda rendah hati. Yang berikut, gaya hidup orang penyembah yang benar memiliki perkataan dan kehidupan yang kudus. Kata-kata itu membangun. Tidak ada kata kotor, caci maki. Dan kehidupannya itu kudus. Yang berikut, dia menyenangkan hati Tuhan. Itu penyembah yang benar yang memiliki gaya hidup demikian. Dia selalu menyenangkan hati Tuhan. Penyembahan yang menyentuh hati Tuhan adalah penyembahan yang berasal dari kesungguhan hati kita. Sebuah hati yang hancur karena benar-benar merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara Jemaat Hidup Ambon, sangat penting bagi kita untuk memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga hidup kita akan terarah semakin dewasa dan akhirnya menjadi generasi penyembah Tuhan. Anda tidak bisa langsung menyembah Tuhan, Anda harus tahu dan mengenal. Anda harus mengenal siapa Tuhan itu. Hosea pasal 6 ayat 6 berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sangat menyukai kalau kita mengenal Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengenal Tuhan dengan baik, firman Allah tadi berkata Tuhan itu senang. Amin. Tuhan senang kalau kita kenal Dia. Jadi menurut Hosea, dia berkata untuk orang Israel, bukan hanya sekedar kamu tahu Tuhan. Kamu tahu Tuhan karena kamu memang
bangsa Israel, umat yang dikasihi Tuhan. Bukan saja kau tahu Tuhan itu dari cerita orang tuamu, bukan saja kau dengar dari hamba-hamba Tuhan, tapi kamu harus kenal Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Jadi Hosea dipakai untuk menunjukkan kebobrokan dan kebejatan bangsa Israel di hadapan Tuhan. Bangsa Israel mendapat penolakan dari Tuhan karena pertobatan mereka yang pura-pura. Jadi kalau Anda bertobat, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Jangan Anda suam-suam kuku. Firman Allah berkata, Tuhan muntahkan kita. Jadi kalau mau panas-panas, dingin-dingin, jangan suam-suam. Kalau Anda mau bertobat, bertobatlah. Jangan Anda bertobat hari ini, lusa, minggu depan Anda buat dosa. Tuhan tidak mau kita menyembah Dia dalam kepura-puraan. Amin, saudara. Jadi betapa penting Bapak Ibu Saudara saya mengenal Tuhan dengan baik. Siapa Tuhan itu? Amin. Bagaimana cinta Tuhan, bagaimana kasih Tuhan. Kita harus mengenal karakter Tuhan supaya kita tidak sembarangan, saudara, dalam menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan akan hidup memuliakan Tuhan dan menyenangkan setiap saat Tuhan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu mengenal Tuhan dengan benar, maka Bapak Ibu Saudara akan memuliakan Tuhan, akan menyenangkan hati Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saudara akan lakukan hal-hal yang Tuhan senang melihatnya. Jangan kita membuat hati Tuhan itu sedih karena perbuatan-perbuatan kita yang berdosa. Orang-orang yang tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan akan hidup mementingkan diri sendiri, selalu kecewa dan mempersalahkan Tuhan, suka menghakimi dan menyesatkan orang lain. Jadi betapa penting Bapak Ibu Saudara, jemaat hidup Ambon mengenal Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mengenal Tuhan, maka saudara tidak akan persalahkan Tuhan atas setiap persoalan hidup yang saudara alami. Hidup di dunia ini penuh persoalan, saudara. Persoalan silih berganti dalam rumah tangga maupun dalam masa muda Anda sebagai anak muda. Semua persoalan silih berganti. Tidak ada yang tidak ada masalah. Semua punya masalah. Tapi kalau Anda mengenal Tuhan dengan baik, Anda akan mengerti apa tujuan Tuhan di balik yang saya alami. Tapi saya bilang, kau tahu untuk mendapatkan pemimpin yang besar, ada harga yang kau bayar. Di mana-mana tidak aman kamu. Kamu bekerja di tempat itu pun tidak aman. Apalagi kalau kamu baru, kamu lebih pintar atau lebih dari orang lain yang sudah lama, itu berbahaya. Kamu hidup benar, menjalani hidup benar, itu juga berbahaya bagi Anda. Anda tidak aman. Tapi Anda harus melalui proses itu untuk menuju jadi orang besar, jadi pemimpin besar. Anda tidak bisa merindukan pemimpin besar sambil duduk ongkang kaki lalu mendapatkan jadi pemimpin besar. Tidak bisa. Anda harus masuk dalam proses. Anda harus masuk dalam setiap masalah dan persoalan. Persoalan itu memproses karakter kita, saudara. Amin. Banyak orang tidak mau diproses. Itulah sebabnya hidupnya seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita sebagai penyembah Tuhan harus dibarengi dengan motivasi yang benar. Setiap hati yang tulus, sikap hati kita harus tulus. Bukan saja motivasi kita benar menyembah Tuhan, tetapi sikap hati kita yang tulus karena Tuhan senang dengan pujian dan penyembahan yang dikeluarkan dari hati yang tulus, hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Jadi setiap kali kita menyembah Tuhan, itu dari hati yang tulus, bukan hati yang dibuat-buat. Hati takut Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan akan bergerak dalam atmosfer pujian dan penyembahan karena Ia disenangkan. Jadi kalau Anda datang di sini, menarilah, menyanyilah dengan sekuat tenaga. Saya memberi Anda kebebasan menari dengan sekuat tenaga untuk Tuhan. Gitu. Jadi saya harap di gereja ini Anda menjadi orang penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam kebenaran. Generasi penyembah yang menyenangkan hati Bapa. Jadi kalau Anda menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang takut Tuhan, hati yang lapar haus akan Tuhan, maka semua bilang Tuhan bergerak dalam atmosfer pujian penyembahan yang sedang Anda lakukan. Tuhan bergerak di sana, Tuhan bergerak di sana, Tuhan bergerak di sana karena hatinya disenangkan. Tuhan kasih penglihatan, Tuhan kasih rema, Tuhan kasih hal luar biasa yang tidak pernah Anda bayangkan. Pengajaran yang sudah ditaruh di gereja ini oleh gembala sidang kita itu kuat. Gereja ini tidak akan pernah tergoncangkan. Manusia-manusia dalam gereja tidak akan tergoncangkan karena pengajaran itu kuat yang sudah ditanam oleh gembala kita. Dia sudah tanam yang baik untuk kita. Tinggal kita ikuti dan itu terjadi. Waktu penglihatan itu disampaikan.
Wow, saudara lihat. Jadi waktu bobot rohani, bobot penyembahan kita itu naik. Wow, Tuhan bilang ini. Tidak ada orang yang pikir. Tapi Tuhan bukan, ini loh. Pengajaran itu kuat. Dan kami kemarin belajar, kami sharing bahwa pengajaran itu harus kuat. Bapak sudah tanamkan, tapi kami akan terus tanamkan. Amin saudara. Karena pengajaran kuat di gereja ini ada aturan. Jadi orang tidak bisa sembarangan melayani Tuhan. Karena kami tahu, kami mau saudara, api di altar ini tetap menyala. Baik siang, malam, pagi. Kita harus jaga api di altar, di mesbah, supaya tidak padam. Karena kalau padam kita tidak dapatkan apa-apa. Tapi setiap kali kita jaga api Tuhan di gereja ini, sorga akan terbuka terus untuk kita. Siapa mau membayangkan seperti yang tadi kesaksian? Ada banyak orang jadi pegawai-pegawai honor belum dapat kerja, belum pegawai tetap. Tapi 4 tahun saya dapatkan ketika dia melakukan apa yang gembala sampaikan. Kalau kamu tidak bertobat sungguh-sungguh, saya percaya perkataan itu penuh urapan dan kuasa. Sehingga menyentuh hati orang itu dan dia bertobat. Jadi kalau Anda tersinggung dengan firman Tuhan, Anda selalu marah, Anda selalu berbantah. Saya mau katakan, jemaat dari depan mendengar, Anda tidak akan pernah dapatkan apa-apa. Karena hanya orang merespon, menangkapnya yang akan mendapatkan. Bapak Ibu Saudara jemaat GKRI Hidup Ambon, anak-anak muda GKRI Hidup Ambon, Tuhan sementara mencari generasi penyembah Tuhan di zaman akhir ini. Tuhan sementara mencari generasi penyembah Tuhan di zaman akhir ini. Karena dunia ini sudah rusak saudara. Dan Tuhan cari penyembah-penyembah yang mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu bangkitlah jemaat GKRI Hidup Ambon. Bangkitlah anak-anak muda GKRI Hidup Ambon. Katakanlah, kami adalah generasi penyembah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan cari Anda. Tuhan cari Anda sebagai penyembah zaman akhir. Dunia rusak, dunia hancur. Tapi Tuhan cari-cari, siapa sih yang saya mau bangkitkan dia untuk berdiri dan menyembah. Kita bilang, kita lihat di GKRI Hidup Ambon dulu. Makanya saya lihat jelas-jelas generasi penyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita adalah generasi penyembah Tuhan. Sepanjang sejarah manusia, Tuhan memakai generasi manusia untuk menggenapi rencana Tuhan. Yaitu untuk memulihkan kembali hubungan antara manusia dan Tuhan. Itulah sebabnya generasi sangat penting bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya itu generasi penyembah Tuhan. Itulah sebabnya generasi sangat penting bagi Tuhan. Saudara dengar, generasi sangat penting bagi Tuhan. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat memperhatikan generasi. Artinya satu generasi sangat penting bagi Tuhan untuk menyelesaikan kehendak Tuhan pada generasi tersebut. Siapa mau berdiri untuk kota ini? Siapa mau berdiri untuk orang-orang di kota ini? Siapa mau berdiri saudara? Anda yang mau berdiri. Dan Tuhan cari itu. Ada di GKRI Air Hidup Ambon. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, generasi Yosua adalah generasi yang berhasil masuk tanah Kanaan. Betul? Namun ketaatannya belum total dalam menaklukkan semua musuhnya. Ada musuh-musuh yang belum mereka selesaikan. Masuk tapi banyak tempat-tempat yang mereka belum taklukkan. Itu generasi Yosua. Tapi beda dengan generasi Daud saudara. Generasi Daud adalah generasi yang berhasil menaklukkan seluruh Kanaan, termasuk Gunung Sion. Sulit loh untuk taklukkan Gunung Sion. Tapi Daud bisa taklukkan. Generasi Daud adalah generasi yang mempersatukan kerajaan Israel yang terpisah, yaitu kerajaan utara dan selatan. Generasi Daud adalah lambang dari generasi akhir zaman. Amin saudara. Generasi Daud adalah generasi yang kekuatannya adalah menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan. Jadi saudara yang kekasih, kalau Anda itu generasi Daud, generasi akhir zaman, maka kekuatan Anda adalah menyembah Tuhan. Jadi generasi Daud adalah generasi yang kekuatannya adalah menyembah Tuhan. Generasi Daud adalah generasi yang suka hadirat Tuhan. Saudara harus ada di hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, penyembahan yang ditujukan Daud adalah penyembahan yang dipenuhi dengan gairah dan roh yang menyala-nyala. Jadi jika Anda adalah generasi Daud, generasi yang menyembah Tuhan, jadikanlah penyembahanmu itu penyembahan yang berbobot. Penyembahan yang berbobot adalah penyembahan yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang menghormati Tuhan. Hati yang merindukan Tuhan.
Dan ini adalah penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Jadi saya ulangi lagi saudara jemaat dari Hidup Ambon. Penyembahan yang berbobot adalah penyembahan yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang menghormati Tuhan. Hati yang merindukan Tuhan. Hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Ini adalah penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang menyukakan hati Tuhan. Itu penyembahan yang berbobot. Setiap kali Anda menyembah dengan hati yang haus akan Tuhan. Hati yang merindukan Tuhan. Setiap kali Anda menyembah dengan hati yang merindukan Tuhan. Tuhan disenangkan saudara. Tuhan disukakan. Oleh sebab itu janganlah Anda menyembah Tuhan asal-asalan. Jangan sekedar ikut-ikutan. Tapi menyembah dengan hati yang mengasihi Tuhan. Supaya Anda punya bobot dalam menyembah. Jemaat Gekarya Hidup Ambon. Saya ingatkan Anda sekali lagi. Anda harus menghormati Tuhan Allah. Saya ulangi lagi. Di surga. Penghuni surga. Malaikat-malaikat menghormati Tuhan Allah. Amin saudara. Jadi kalau Anda menyembah Tuhan, menyembahlah dengan penghormatan akan Tuhan. Menyembahlah karena Anda menghormati Tuhan. Menyembah karena Anda tidak bisa balas cinta Tuhan. Menyembahlah karena Tuhan begitu baik buat Anda. Jangan menyembah asal-asalan. Waktu Anda masuk menyembah, katakan terima kasih Tuhan. Tuhan paling baik. Banyak masalah saya hadapi, tapi saya tetap berdiri. Itu kan Tuhan disenangkan. Bukan saya bilang, Tuhan kenapa masalah ini terjadi terus menerus. Saya ibadah kok, apa yang kurang? Coba tunjukkan kurang saya. Saya bilang kamu kurang ajar sama Tuhan. Kalau saudara bicara itu untuk anak-anak bicara itu untuk orang tua, saya percaya Anda akan dapat tampar dari orang tua. Karena itu tidak pantas, apalagi ditujukan kepada Allah yang adalah pemilik hidup kita. Jangan menyembah Tuhan asal-asalan saudara. Menyembah tapi pikiran di segala macam tempat. Itu tidak boleh seperti gitu. Itu jadi ilah. Kalau Anda menyembah Tuhan sambil Anda ingat suami Anda di rumah yang belum bertobat, maka Anda lagi menyembah suami Anda yang belum bertobat. Jadi menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Amin. Roh Anda menyembah tapi dalam kebenaran. Bukan tadi tidak benar itu. Anda menyembah tapi hati sakit tetangga, orang yang ada duduk di samping Anda. Ada di gereja sama-sama, tapi menyembah lihat dia hati sakit. Itu menyembah yang salah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Daud adalah seorang anak muda yang dikenal hatinya oleh Tuhan. Dia seorang anak muda yang dikenal hatinya oleh Tuhan. Tapi sungguh sangat menyedihkan. Tidak dibanggakan, tidak dianggap di mata keluarganya. Dia dikenal oleh Tuhan karena hatinya, bukan penampilannya. Bukan wajahnya, tapi oleh hatinya. Tapi di dalam keluarga, dia tidak dianggap. Dalam keluarganya, dia tidak dibanggakan. Saudara tahu Daud itu tidak memiliki kualifikasi sebagai seorang anak yang dibanggakan atau diharapkan. Untuk menjadi seorang prajurit seperti kakak-kakaknya. Dia tidak punya kualifikasi itu saudara. Untuk jadi seorang prajurit seperti kakaknya yang ada di medan pertempuran. Dia tidak punya kualifikasi itu. Dia tidak punya kualifikasi untuk menjadi pemimpin pasukan di medan perang. Dan dia tidak punya kualifikasi untuk menjadi raja. Setelah waktu saya merenungkan ini, hati saya sedih. Tidak dianggap, tidak dibanggakan oleh keluarganya, oleh kakak-kakaknya. Saya tahu hati Anda yang ada dalam gereja seperti itu. Tidak diperhitungkan dalam keluarga. Bapaknya Isai tidak pernah memperhitungkan Daud anaknya yang bungsu sebagai seorang yang pantas diundang dalam upacara pengorbanan kepada Tuhan. Kalau bikin acara upacara pengorbanan, kurban, berarti semua anak-anak harus ada dong. Tapi saudara tahu waktu acara itu terjadi, acara itu mau berlangsung, di manakah Daud? Daud tidak ada di situ. Semua anak-anak yang hebat tampil ke depan. Makanya Samuel berkata, apakah saya salah? Semua sudah ada. Tuhan, saya salah di mana Tuhan? Daud masih terlalu muda untuk diperhitungkan. Sehingga menurut Isai, Daud hanya layak ditempatkan di tempat yang jauh dan sepi. Sebagai gembala kambing domba 2 dan 3 ekor. Anda harus bertobat. Cari cara Anda memandang anak-anak Anda. Siapapun Anda. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan Daud.
Jadi waktu saya merenungkan peristiwa Daud, saudara bayangkan di tempat yang sepi, menyangka 2-3 ekor kambing domba. Apakah Daud tidak sedih? Sedih dong. Kakak-kakakku diperhitungkan bapakku. Mereka ada di medan perang. Tapi siapa peduli dengan aku? Siapa perhatikan aku? Saudara jaga kambing domba siang malam. Menahan panas, menahan terik panas atau juga hujan. Saudara bisa membayangkan Daud kedinginan di padang belantara, padang rumput itu. Bagaimana dia menjaga binatang-binatang itu supaya terluput. Tapi saudara tahu firman Tuhan tidak mencatat Daud itu mengeluh. Daud tidak pernah mengeluh saudara untuk hal ini. Tapi saudara tahu di padang rumput itulah, sambil menjaga kambing domba 2 ekor itu, Daud memainkan kecapinya. Di tengah kesendiriannya bersama kambing domba yang 2-3 ekor, keluar dari mulutnya Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi dia bilang Tuhan adalah gembalaku. Ia baringkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara tahu apakah Daud tahu dia menjadi raja? Tidak. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau menyediakan pesta bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku. Dia belum tahu dia jadi raja, tapi dia sudah bilang Tuhan seurapi beta. Urapan itu tanda Anda sudah dikhususkan untuk satu jabatan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Di hadapan lawanku Tuhan Engkau buat pesta bagiku. Engkau layani aku sebagai tamu terhormat. Engkau kasih aku urapan. Engkau tetapkan aku untuk satu tugas jabatan. Daud sudah deklarasikan bahwa satu saat dia akan seperti itu. Walaupun dia belum tahu dia jadi raja. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oh saudara lihat itu. Itu penyembahan yang keluar dari hati yang hancur. Penyembahan yang keluar dari hati yang sedih. Penyembahan yang keluar dari hati yang sakit. Penyembahan yang keluar, bukan sakit ya. Penyembahan yang keluar dari hati yang rindu Tuhan. Tuhan tolong beta Tuhan. Bapak buat tidak adil tapi Tuhan tolong beta. Maka dalam Mazmur 27 ayat 10 dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku tinggalkan aku, Tuhan sambut aku. Sekalipun bapakku dan ibuku tinggalkan aku, Tuhan ada bagi aku. Jadi anak-anak muda Gekarya hidup Ambon, kalau engkau diperlakukan orang tuamu demikian, saya mau katakan, belajarlah dari Daud. Daud bilang, Tuhan, sekalipun mama dan papaku tidak perhatikan aku, tapi Tuhan ada bagi aku. Tuhan adalah gembala hidupku. Itu sudah cukup bagiku. Artinya sekalipun aku tidak diperhitungkan, tidak dianggap dalam keluargaku, aku tidak dianggap layak, tapi Tuhan ada bagiku, itu sudah cukup bagiku. Amin saudara. Itu penyembahan Daud saudara. Penyembahan yang Daud keluarkan dari hatinya yang hancur. Dia tidak duduk lalu bilang, Tuhan, kenapa sampai beta Bapak jahat? Pilih kasih dalam rumah. Bapak sayang kakak, tapi Bapak sayang beta. Bapak itu curang. Tapi dia bilang, Tuhan, sekalipun ayahku, ibuku tinggalkan aku, sekalipun mereka tidak perhatikan aku, sekalipun mereka tidak kasih pujian untuk aku, sekalipun mereka tidak anggap aku, sekalipun mereka anggap remeh aku, tapi Engkau ada bagiku, itu sudah cukup bagiku. Orang tuamu hina kamu, permalukan kamu. Orang tuamu lecehkan kamu, maki kamu, sumpah kamu, kutuk kamu. Tapi saya mau katakan, belajar dari Daud. Tuhan, Engkau ada bagiku, itu sudah cukup bagiku. Supaya Engkau itu berdiri sebagai generasi penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan mencari itu dan ada pada Anda.
Jadi sekali lagi untuk bapak-bapak kekar hidup Ambon, berhentilah maki anak Anda. Berhenti sumpah anak Anda. Berhenti kutuk anak Anda. Itu tidak benar. Mereka adalah generasi penyembah Tuhan. Mereka ingin keluar dari perbudakan dosa. Mereka ingin keluar dari kehidupan berdosa. Mereka tidak ingin mengulangi kehidupan Anda yang berdosa. Biarkan mereka menerobos kehidupan berdosa untuk mencari Tuhan. Saya katakan untuk beberapa anak muda, jangan mewarisi kehidupan orang tua yang berdosa. Kamu harus hidup benar cari Tuhan. Dan kami terobosan. Kamu menerobosi kehidupan itu. Supaya kamu menjadi penyembah yang benar. Menyembah Bapa dan kebenaran. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Supaya kamu tidak mengulangi kehidupan orang tua yang berdosa. Cukup. Rantai dosa terputus sudah. Rantai dosa keturunan terputus. Anda menjadi generasi penyembah Tuhan. Jadi Anda sebagai orang tua jemaat kekar hidup Ambon, jangan anggap remeh anak-anakmu. Mungkin saat ini dia tidak berguna untuk Anda. Tapi satu saat Anda akan tahu dia sangat berguna untuk Anda. Dia sangat penting untuk Anda. Anda benci dia, tapi satu saat dia yang akan menolong Anda. Seperti kesaksian saya itu. Anda benci Anda punya anak. Tapi anak yang anak benci itulah yang akan datang menolong Anda. Isai anggap remeh Daud. Terlempar terbuang sana untuk jaga 2 ekor kambing domba. Tapi Isai tidak pernah berpikir. Bahkan keluarganya saudara-saudara yang hebat itu. Tidak pernah berpikir satu saat Daud menduduki posisi Raja Israel. Saudara tahu peperangan hebat yang terjadi. Saudara-saudara Daud ada di sana. Tapi firman Allah berkata, waktu Daud memimpin pasukan perang, Tuhan buat dia berhasil kemana saja Daud pergi berperang. Jadi berhenti memandang cara pandang Anda kepada anak Anda seperti Isai. Anda perlu bertobat. Mungkin sekarang dia masih kuliah butuh uang. Dia tidak punya apa-apa. Tapi satu saat saya percaya dia jadi orang besar. Dia akan jadi pemimpin. Dia punya rumah yang mewah. Anda akan pindah dari rumah Anda yang biasa tuh pindah rumah mewah. Anda naik mobil penumpang. Tapi besok-besok Anda naik mobil pribadinya. Jadi anak-anak muda kekar air hidup Ambon. Mungkin engkau mengalami juga seperti Daud. Tidak dianggap. Di mana saja Anda bekerja tidak dianggap. Tapi katakan, Tuhan ada bagiku. Itu sudah cukup. Karena Tuhan ada bagi saya. Siapa bisa lawan saya? Dah tahu prinsip itu saudara. Kalau Tuhan ada buat saya, Tuhan akan menolong saya. Tuhan akan membela saya. Tuhan akan buka jalan buat saya. Tuhan akan berperang ganti saya. Tuhan akan promosikan saya. Daud tahu prinsip itu. Karena dia mengenal Tuhan dengan benar. Anda itu perlu mengenal Tuhan dengan benar. Supaya tahu karakter Tuhan. Kalau Anda tidak mengenal karakter Tuhan, maka setiap masalah Anda selalu bilang Tuhan tidak adil, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak adil. Saya benci, saya tidak akan ke gereja, tidak akan melayani Tuhan. Tapi kalau Anda mengenal Tuhan dengan benar, terima kasih Tuhan. Musim corona ini kesempatan saya duduk untuk menyembah Engkau. Karena selama ini waktu saya tidak ada untuk menyembah Engkau. Ini waktu saya berdoa, ini waktu saya baca Alkitab. Supaya saya pintar, supaya saya mengenal Tuhan dengan baik. Anak-anak muda Anda yang menderita karena mengalami orang tua yang bercerai. Orang tua Anda yang mungkin meninggal. Orang tua Anda yang mungkin tidak pedulikan Anda. Orang tua Anda yang mungkin setiap saat berkelahi. Dalam rumah tangga seperti kebun binatang, mama dan bapak berkelahi. Kebun binatang keluar dalam rumah itu. Rumah itu seperti neraka. Anda menyaksikan bapamu mabuk-mabukan. Menyaksikan bapamu hidup judi. Menyaksikan bapamu hidup narkoba. Menyaksikan bapamu melecehkan kamu. Menyaksikan orang-orang di sekitarmu menyakiti kamu. Saya mau bilang, katakanlah anak muda, Tuhan ada bagiku. Itu sudah cukup. Amin. Sudah diberkati. Karena gada dan tongkat Tuhan, itu yang hibur aku. Jadi tidak perlu sedih. Daud selalu berhadapan dengan singa dan beruang yang sering menyerangnya. Dan ini adalah
Dan ini adalah ujian terbesar, terberat bagi Daud sebagai gembala domba. Tidak gampang saudara berdiri, berhadapan dengan singa dan beruang. Itu ujian terberat bagi Daud. Tapi apakah Daud berkeluh kesah? Tidak. Sebab Daud percaya Tuhan selalu ada baginya. Kalau Tuhan ada bagi saya, Tuhan berperang ganti saya. Tuhan yang akan berurusan dengan singa dan beruang. Aku tetap tenang. Dalam dekapannya aku terlindungi. Amin saudara. Tak heran Daud selalu memainkan kecapi dan mengasihkan mazmur-mazmur yang luar biasa. Terus saudara, dia sendiri mengeluh, ambil kecapinya, dia menyanyi, dia senang, dia suka cita. Jadi kalau Anda susah, ambillah Anda punya gitar di rumah, mainkan itu, menyanyilah, menyembahlah, hadirat Tuhan akan turun. Saya percaya kita diberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara, semakin besar ujian yang Anda hadapi, semakin besar pula perkara besar yang akan Tuhan berikan kepada Anda. Nah Bapak Ibu Saudara, Raja Daud adalah pahlawan praise and worship, amin, yang telah menginspirasi setiap penyembah Tuhan dengan berbagai generasi bahkan sampai saat ini. Firman Allah berkata, Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga ketika tabut Tuhan dibawa masuk ke Yerusalem. Amin saudara. Daud rela menghinakan dirinya untuk menari-nari bersama budak-budak perempuan dengan sekuat tenaga sambil menyanyi dan menyembah Tuhan. Saudara, mengapa Daud rela melakukan hal ini? Menari dengan budak-budak perempuan ini. Mengapa dia rela untuk menari dengan budak-budak, saudara? Bukankah dia raja? Tidak pantas seperti itu. Makanya istrinya celah dia. Tapi saudara, mengapa Daud rela melakukan menari-nari sepanjang jalan waktu tabut itu dibawa ke Yerusalem? Karena Daud itu tahu diri, saudara. Daud tidak lupa diri, saudara. Daud itu tahu bahwa Tuhanlah yang menyertainya, Tuhanlah yang menolongnya. Tuhan yang telah menolong dia dalam peperangan-peperangan yang dahsyat dan memberikan kepada dia kemenangan yang gilang gemilang sampai dia dipilih untuk menjadi raja. Jadi dia tahu diri, dia sempusi tidak punya diri, dia mau menari, istrinya hina dia tidak peduli. Yang penting hati Tuhanku disenangkan dengan apa yang aku buat. Amin. Ini raja. Raja di negara yang besar menari-nari tidak pusing dengan dirinya. Bahkan istrinya celah dia tidak pusing. Karena dia menyenangkan hati Bapa. Dia tahu diri, dia tahu siapa yang angkat dia. Kita harus tahu diri siapa kita. Amin. Anda duduk di jabatan-jabatan penting itu karena Tuhan, bukan Anda. Jadi kalau datang ke tolong angkat tangan dong. Buat Tuhan melihat dan senang. Angkat tangan susah sekali apalagi menari. Amin saudara. Itulah sebabnya Tuhan cari penyembah-penyembah yang akan menyembah Bapa dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Dan itulah Anda anak muda GKI Ambon akan mengurapi Anda supaya Anda akan menari seperti Daud. Karena kita generasi akhir zaman adalah generasi Daud. Amin. Yang akan menari dengan raja di atas segala raja. Kita akan senang dengan Bapa karena itu dari hati kita yang terdalam, bukan dibuat-buat. Setelah diberkati. Jadi kalau bapak-bapak tidak mau, saya mau katakan anak muda GKI Hidup Ambon bangkit. Bangkit karena Anda itu adalah generasi Daud. Jadi belajar dari Daud. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan Anda kecewa dengan Tuhan. Jangan persalahkan Tuhan atas setiap persoalan yang terjadi. Saudara, saya mau katakan, kalaupun masalah tujuan Tuhan ada. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat tempat di mana penyembahan dalam dimensi baru pernah terjadi, yaitu di Pulau Patmos. Kita adalah generasi Daud yang menari dan menyembah Tuhan. Tapi saudara dengar, Tuhan buka bagi saya lagi. Sekarang ini kita naik level lagi, yaitu penyembahan dalam dimensi yang baru. Di tempat Pulau Patmos itulah Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan Yesus, dibuang karena kesaksian imannya. Di tempat itu pula Yohanes melihat sebuah pintu terbuka di surga. Dalam dimensi yang baru. Seperti apakah penyembahan dalam dimensi yang baru itu? Yang pertama saudara, penyembahan yang dikuasai Roh Kudus. Wahyu 4 ayat 2. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Jadi anak muda GKI Air Hidup Ambon, engkau dengar. Penyembahan dalam dimensi yang baru itu adalah penyembahan yang dikuasai oleh Roh Kudus.
Penyembahan dalam dimensi baru hanya bisa kita alami bersama dengan Roh Kudus ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Secara fisik Yohanes berada di sebuah pulau. Patmos itu pulau yang gersang, pulau yang tandus, pulau yang sunyi, pulau yang berbatu. Itu membuat dia menderita, membuat dia susah, membuat dia sedih. Tapi dalam roh ia menikmati surga. Itu yang kamu tanam di gereja ini. Engkau punya banyak masalah, persoalan, silih berganti, kesedihan, kesusahan, keuangan, pekerjaan yang belum didapatkan, keuangan yang menipis, belum lagi musim ini. Tapi Tuhan mau bawa saudara masuk dalam dimensi penyembahan baru, yaitu menyembah Bapa, sehingga surga itu turun. Anda menikmati suasana surga. Walaupun banyak masalah, Anda punya suasana surga. Anda mengalami suasana surga. Anda melihat surga dan menikmati keindahan surga. Saudara, keindahan surga itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Dan Tuhan mau Anda masuk dalam penyembahan dimensi yang baru. Walaupun masalah banyak, walaupun kesulitan banyak, walaupun kondisi virus menakutkan, tetapi ketika Anda masuk dalam penyembahan dimensi baru, dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Anda akan mengalami suasana surga. Sangat indah. Sampai tidak mau stop menyembah. Tuhan mau penyembahan kita di bumi ini seperti di surga, yang digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi Anda harus mengejar kepenuhan roh yang membuat penyembahan Anda masuk dalam penyembahan dimensi yang baru. Anda harus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyembah Bapa. Amin. Jadi tidak buat-buat. Yang kedua, penyembahan yang berfokus pada kekudusan Tuhan. Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap, 6 sekelilingnya di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Saudara, penyembahan ini berfokus pada Dia yang kita sembah, yaitu Allah yang Maha Kudus, Yesus Kristus Tuhan yang duduk di atas tahta. Atmosfer penyembahan surga sangat luar biasa untuk dinikmati. Kemuliaannya tidak pernah hilang. Sangat ketat dan luar biasanya karakter kekudusan Tuhan, sehingga penghuni surga berkata, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Karena karakter kekudusan Tuhan begitu luar biasa. Karena Allah itu kudus, saudara. Makanya kudus, kuduslah Tuhan. Oh, jadi saudara yang kekasih, ketika Anda masuk menyembah dengan hati tulus, Anda menikmati surga. Keindahan, kemuliaan surga. Tetapi ketika Anda hidup berdosa, maka yang tadi celakalah. Jadi kalau Anda menyembah, tidak boleh datang yang hati yang sakit hati, iri hati, pahit hati, sombong. Hati yang tidak mau diatur. Anda tidak akan pernah temukan Tuhan. Tapi seperti saya, celakalah aku binasa. Karena dulu kalau orang Israel lihat Tuhan seperti itu nyata, tetap mati. Tapi saudara lihat, ketika kita datang dengan penyembahan dalam dimensi yang baru, dimensi penyembahan baru, kita berkata, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Karena kita juga memiliki karakter Tuhan, yaitu hidup dalam kekudusan. Penyembahan seperti ini meledak dari penyembahan. Penyembahan seperti inilah yang meledak dalam diri penyembah-penyembah. Di dalam penyembahan dimensi yang baru. Semua penyembahan akan diubah menjadi semakin kudus seperti Dia Allah yang kudus. Jadi ketika kita ketemu Tuhan, kekudusan Tuhan mengalir untuk kita. Dan kita menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Itu yang saudara harus cari, saudara. Cari apa di dunia ini, saudara? Karena hadirat surga yang harus kita butuhkan di dunia yang seperti ini. Yang terakhir, penyembahan yang membuka pintu surga. Wahyu 4 ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata. Saya ingat apa yang Bapak Gembala sampaikan. Mengapa kita harus melepaskan mahkota kita. Yang pertama, supaya kita dapat mengerti siapa diri kita sebenarnya. Kalau mahkota ada di atas kepala, katong sen tahu diri. Tapi kalau mahkota dilepaskan, kita tahu siapa diri kita. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Yang kedua, mengapa kita harus melepaskan mahkota? Supaya kita melihat kemuliaan Allah. Setiap mahkota ada, kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Mahkota itu lambang apa? Prestise kita, keberhasilan kita, jabatan kita. Selama mahkota yang kita banggakan, hal-hal itu
maka kita tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. 3, supaya kita dapat menghargai orang lain. Yang keempat, supaya kita dapat bekerja keras buat Tuhan. Anda ada di rumah Tuhan, bekerjalah keras bagi Tuhan. Di dalam dimensi penyembahan yang baru, firman Tuhan tadi berkata, pintu surga terbuka dan suara berkata, naiklah kemari. Ada penyembahan dalam dimensi yang baru. Mari nikmatilah. Saudara, pintu surga terbuka dan apa yang terjadi? Firman Allah berkata, doa Bapak Ibu Saudara dijawab oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, berkat-berkat dia akan mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jadi sebentar Anda akan terima hadiah lagi dari Tuhan. Yang ketiga, mujizat-mujizat akan terjadi. Sakit sembuh, yang punya persoalan-persoalan bisnis akan melihat mujizat hari ini. Dan yang keempat, suasana sorga akan turun dalam rumah tanggamu. Waktu pintu sorga terbuka, dengar baik-baik. 1, doa dijawab. 2, berkat-berkat dia mengalir. 3, mujizat terjadi. Yang keempat, suasana surga turun. Bangkitkan mereka. Karena Andalah generasi Daud, generasi penyembah dalam dimensi yang baru. Tuhan mendapati Anda ada di gereja ini. Dan Anda akan berdiri untuk menyenangkan hati Bapa.